Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hari ini saya bisa membuat video lagi. Sebenarnya ini telat karena harusnya kemarin setelah nonton pertandingan Indonesia di semifinal melawan Uzbekistan, tapi ternyata saya lagi drop dan sibuk. Nah, bagaimana kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan juga diberikan rezeki yang lancar dan halal juga. Nah, saya sebenarnya sudah membuat rangkuman tentang Indonesia di semifinal melawan Uzbekistan setelah kalah kemarin ya. Tapi belum sempat. Nah, ini ada beberapa hal atau faktor yang membuat Indonesia itu kalah. Kenapa kalah? Nah, saya sudah rangkum di sini. Langsung aja yang ke pertama. Nah, yang pertama adalah wasit yang lebih memihak Uzbekistan. Loh, kok saya bisa bilang seperti itu? Karena ada beberapa keputusan wasit yang menurut saya kontroversial. Memang nggak separah ya, 50-50 lah, atau lebih parah pas waktu musuh Qatar. Tapi menurut saya ini juga kontroversial. Ada beberapa hal yang merugikan Indonesia. Yang pertama adalah keputusan VAR yang mana Indonesia itu harusnya mendapatkan penalti, malah dianggap clean tackle. Nah, seperti di video ini. Umpan kepada Ramadan, umpan kepada Witan, masih Witan. Oh! Oke, memang karena memang terlihat agak di dalam. Betul, ya, kita akan lihat. Nah, di situ Witan itu harusnya mendapatkan penalti. Indonesia mendapatkan penalti. Karena tackle-nya itu di dalam kotak penalti. Terus wasit sudah memutuskan free kick gitu ya. Tapi sama wasit VAR dibilang harus ngecek VAR. Di TV terlihat possibility of penalty ya, penalty possibility. Nah, kalau penalty possibility otomatis kan semua penonton lihat bahwa wah itu di dalam apa namanya, di dalam kotak penalti gitu. Ternyata pas waktu setelah dilihat VAR, kok wasitnya bilang clean tackle gitu. Jadi tackle-nya itu tidak mengenai kaki Witan gitu. Wah, itu membuat alur pertandingan jadi drop. Indonesia pas waktu bagus-bagus nyerang jadi membuat pertandingan Indonesia jadi drop alurnya. Terus yang kedua, gol Indonesia dianulir, dan ini gara-gara VAR juga. Kok bisa? Nah, itu posisi Sananta dianggap offset kakinya. Ya oke lah, pas waktu melawan Korea itu kita juga terselamatkan oleh VAR. Cuman pas waktu melawan Korea itu posisi Korea itu memang jalan dari gawang Indonesia gitu loh. Jadi membelakangi pemain. Tapi Sananta ini posisinya sejajar gitu loh. Sejajar dan juga jeda untuk kakinya melebihi dari pemain Indonesia, sama tendangan crossingnya juga sangat tipis gitu loh. Jadi yang dilihat itu cuman kakinya saja, tapi nggak dilihat posisi apa namanya, timing waktu nendang bola. Nah, itu yang membuat saya, loh kok nggak dilihat timingnya ya, timing pas waktu nendang bola gitu loh. Pas waktu nendang bola disentuh, apakah kakinya Sananta itu posisinya itu sudah offset atau enggak. Kalau belum offset kan otomatis harusnya sah golnya gitu. Nah, dari dua VAR itu saya langsung mikir, wah wasit ini kayaknya, wasit VAR-nya juga wasit apa namanya, tengahnya, waduh kayaknya lebih memihak Uzbek itu. Terus juga banyak pelanggaran yang diberikan, maksudnya banyak pemain Indonesia yang dianggap pelanggaran sering,
Tapi pemain Uzbekistan kalau melakukan pelanggaran itu nggak dianggap pelanggaran. Banyak, salah satunya video yang ini ya. Nah, jadi yes kayak gitu. Banyak sekali. Jadi kalau Indonesia sedikit-sedikit dianggap pelanggaran, sedikit-sedikit dianggap pelanggaran. Nah, itu kan membuat irama bolanya Indonesia, umpan-umpannya itu terhenti temponya. Nah, sedangkan kalau Uzbek enggak. Meskipun kita eh, jatuh gitu, tetap dianggap apa namanya? Bukan pelanggaran, bersih gitu. Nah, itu yang membuat kok gini. Ya memang kelihatan menangnya Uzbekistan itu kan menang dalam penguasaan bola, menang dalam apa namanya? Umpan-umpan dan juga apa gak gampang direbut, gak gampang lepas bolanya. Cuman Indonesia juga punya pertahanan yang bagus gitu loh, organisasi yang bagus, jadi masih bisa melawan gitu. Nah, faktor yang kedua adalah Indonesia kena kartu merah yang menurut saya ini kontroversi sekali. Kok bisa? Karena posisinya itu kan Rizky Ridho itu ingin melakukan tendangan apa menyapu bola atau biar bolanya itu ya pokoknya bolanya ditendang lah. Nah, namanya bola kalau ditendang otomatis kakinya ke depan kan. Kalau bola ditendang, masa bola ditendang kakinya ke belakang? Kalau bola ditendang itu kakinya ke depan. Lah, posisinya adalah pemain Uzbekistan ini eh, ngejar bola itu. Ngejar bola itu otomatis tanpa disengaja kakinya apa selangkangannya pemain Uzbekistan itu nyasar ke kakinya Rizky Ridho. Bukan Rizky Ridho apa kakinya Rizky Ridho yang nyasar ke selangkangannya pemain Uzbekistan, tapi pemain Uzbekistan yang selangkangannya nyasar ke kakinya Rizky Ridho. Nah, itu tidak jadi pertimbangan sama wasitnya. Yang dilihat adalah kakinya nyentuh nendang selangkangannya pemain Uzbekistan. Nah, menurut saya ini harusnya dibuat pertimbangan bahwa yang nabrak ini siapa, yang lari ini siapa, gitu loh. Seperti kayak kemarin yang Korea versus Indonesia, itu pemain Korea itu kan eh, ngejar pemain Indonesia terus nginjak kakinya pemain Indonesia. Yang ngejar itu pemain Korea. Lah, sedangkan yang Rizky Ridho itu yang ngejar itu pemain Uzbekistan yang kemarin itu. Bukan Rizky Ridho yang ngejar loh ya. Terus habis itu ditendang, akhirnya kena selangkangannya pemain Uzbekistan. Gitu dianggap kartu merah. Bahkan kartu kuning pun sebenarnya enggak, menurut saya enggak, masih bukan enggak ya. Kartu kuning pun enggak menurut saya. Nah, karena momen itu akhirnya Indonesia kehilangan konsentrasi dan akhirnya gol lagi gitu. Gol yang kedua pun lo ya, gol yang pertama pun itu gara-gara golnya Indonesia yang kena VAR tidak sah. Akhirnya konsentrasinya Indonesia buyar, terus habis itu kena serangan balik. Kena serangan lah, bukan serangan balik. Kena serangan. Akhirnya 1-0 kalah Indonesia. Terus yang kedua gara-gara kartu merahnya Rizky Ridho. Tuh. Nah, terus faktor yang ketiga adalah karena pemain Uzbekistan ini yang terlalu memprovokasi. Coba lihat video ini. Nah, jadi video itu kalian bisa lihat bahwa banyak banyak sebenarnya video-video yang mana tidak fair ya pemainnya Uzbekistan itu sedikit-sedikit jatuh tanpa ada sebab. Nah, itu yang membuat tempo permainan Indonesia itu jadi rusak gitu loh. Harusnya
kalau pengen menang ya tunjukkan kualitas lah, bukan bukan apa namanya malah membuat trik-trik yang tidak fair. Fair play harus ditunjukkan. Nah, kemudian yang keempat yang menurut saya juga berpengaruh ya ini juga pendapat saya pribadi adalah absennya Rafael Strike. Nah, kenapa kok Rafael Strike ini berpengaruh dan membuat Indonesia ini juga ya ada efeknya untuk kekalahan Indonesia? Karena penyerang Indonesia itu tidak ada yang punya kemampuan false nine. False nine itu apa? Yaitu membuka ruang untuk pemain lain untuk mencetak gol. Lah, Rafael Strike ini punya kemampuan sebagai pemain false nine. Dia bisa menarik back untuk merebut bola ke dia, akhirnya membuka ruang ke yang lain untuk mencetak gol, dan Rafael Strike mengumpan ke pemain lain untuk mencetak gol. Nah, itu kemampuan false nine itu di sepak bola modern ini sangat dibutuhkan, seperti Liverpool, seperti Barcelona, Real Madrid juga menggunakan false nine. Ya, di Liverpool ada dulu Roberto Firmino. Di Barcelona ada Suarez. Terus kemudian di Real Madrid ada Benzema. Nah, mereka ini false nine. Karena mereka akhirnya penyerang lain atau pemain lain bisa nyetak gol. Seperti Liverpool kayak Salah bisa nyetak gol, banyak tuh. Padahal Salah itu winger, bukan penyerang. Penyerang tengah. Terus di Barcelona ada Suarez. Padahal Messi yang lebih banyak nyetak gol ya. Messi bisa nyetak gol karena punya ruang kosong untuk nyetak juga ya. Padahal Messi ini bukan penyerang depan loh ya. Dia gelandang serang. Terus kemudian ada Ronaldo. Ronaldo ini juga winger. Kadang second striker. Padahal Benzema harusnya yang penyerang tengah, tapi Ronaldo yang lebih banyak mencetak gol. Nah, di Indonesia juga ada false nine yaitu Rafael Strike. Makanya Witan, terus Marcelino itu bisa nyetak gol karena si Rafael Strike ini menarik back lawan untuk merebut bola ke dia. Nah, body balance-nya bagus Rafael Strike. Penguasaan bola tidak gampang direbut. Nah, ketika back lawan itu merebut minimal dua orang biasanya yang merebut Rafael Strike. Itu biasanya langsung ada ruang kosong diumpan sama Rafael Strike. Nah, waktu itu bisa ngegol. Itu makanya buat teman-teman yang nggak tahu false nine ya jangan meremehkan Rafael Strike, karena meskipun dia nggak banyak ngegolin, tapi dia itu berperan penting untuk menciptakan peluang. Oke, jadi itu ya yang menurut saya membuat timnas Indonesia itu ya berpengaruh terhadap kekalahan kemarin. Meskipun secara statistik Indonesia itu kalah dari Uzbekistan, mulai dari penguasaan bola, body balance-nya pemain Uzbekistan juga bagus. Terus kemudian apalagi ya, umpan-umpannya juga akurasinya bagus, kontrol bolanya bagus, banyak. Cuman Indonesia juga menunjukkan kualitas defense-nya yang bagus. Dari pertandingan babak pertama itu nggak kebobolan sama sekali, maka Indonesia yang membobol ya, sayangnya dianulir. Jadi itu saja teman-teman video kali ini. Semoga Indonesia masih bisa punya kesempatan lolos ke Olimpiade dengan mengalahkan Irak. Terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan like supaya channel ini berkembang. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.